Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar terbiasa yang namanya menjalankan zikir la ilaha illallah. Di bab ketiga di sini kita diarahkan oleh Imam As-Suyuti dalam hadis Rasulullah agar terbiasa mengawali semua kegiatan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim
tidak ada seorang hamba mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim illa daba syaitanu kama yadubu rasasal 'alan nar, maka kecuali setan itu ketika mendengar bacaan bismillahirrahmanirrahim maka akan meleleh seperti timah di atas api. Jadi teringat dari beberapa kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad yang berjudul Fadailul Sahabah. Diceritakan kala itu sahabat Khalid bin Walid itu datang ke daerah Persia. Daerah Persia ini daerah yang termasuk wilayah kekuasaannya raja-raja yang hebat. Kala itu seorang ratu sedang membawa racun. Yang racun di daerah Persia tersebut tidak mungkin seseorang meminumnya kalau tidak langsung mati. Itu racun yang paling hebat, racun yang paling ganas. Ketika orang meneguk satu tetes saja, itu racun akan mematikan orang tersebut. Tapi kata Khalid bin Walid, ketika ditanya ratunya, wahai ratu, apa yang kau bawa? Ini racun yang tidak ada tandingannya, yang pasti orang ketika minumnya langsung mati. Tapi Khalid bin Walid dengan benar-benar keimanannya yang kuat, mempercayai Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mati atau hidup itu di tangan Allah. Itu racun diminum, ditenggak langsung sama Khalid bin Walid. Sebelum meminum membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu di Ratibul Haddad biasanya kita baca tuh. Sayyidina Khalid bin Walid meminum sebelum meminum racun itu membaca seperti itu, langsung meminum dan racun itu habis seketika. Dan ternyata Sayyidina Khalid bin Walid itu tidak apa-apa. Berarti menandakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ini adalah lafaz yang dimana bukan hanya lafaz bahasa Arab tertentu saja, tetapi memiliki makna yang sangat dalam dan punya khasiat yang sangat luar biasa. Sehingga dijelaskan juga dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dunubihi darratun. Barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sekali, maka tidaklah terpisah dari dosa-dosanya sebesar darrah. Jadi dosa-dosa kita itu terpisah dengan melafadzkan bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang menulis lafaz bismillahirrahmanirrahim, fajawadda ta'dimallah ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Dengan niat kita mengagungkan Allah, maka Allah akan menulis juga kita sebagai hamba yang diampuni dosa-dosa kita, baik yang sudah lalu ataupun yang akan datang. Sehingga lafaz bismillahirrahmanirrahim ini punya khasiat yang sangat luar biasa, yang dimana khasiatnya kata Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat di Jawa Timur, doa yang paling baik adalah doa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu memiliki 30 juz, yang dimana ketika diperas Al-Qurannya itu memiliki qalbul surat, hatinya surat atau qalbul Quran, hatinya Al-Quran, yang dimana suratnya yang menjadi hatinya Al-Quran adalah suratul Yasin. Sehingga ketika kita punya hajat apapun, kita niatkan hajatnya itu dikabul oleh Allah, meminta apapun kepada Allah, karena kita cuma bisa memintanya sama Allah sih.
tidak sama lain-lain, 41 kali dibaca surat Yasin itu boleh berjamaah. Makanya kadang ada tradisi di beberapa daerah yang membaca Yasin 41 kali dengan berjamaah, dengan salah satu hajat orang yang memanggil ataupun untuk dikumpulkan berjamaah. Itu insya Allah apa yang kita minta qabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diperas lagi dari suratul Yasin, ada yang namanya suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini sangat luar biasa juga, yang dimana ketika kita membaca 313 kali suratul Fatihah juga akan membawa qabul dari hajat kita. Diperas lagi dari suratul Fatihah ini ada yang namanya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan dalam salah satu kitab karangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwasanya dulu ada seorang istri yang sangat luar biasa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana setiap melakukan sesuatu hal itu pasti baca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan setiap langkahnya itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Satu langkah Bismillahirrahmanirrahim, satu langkah Bismillahirrahmanirrahim, satu langkah terus tiap hari seperti itu bertahun-tahun. Tetapi punya suami yang ahlul maksiat ataupun fasik, yang biasa menjalankan yang namanya dosa-dosa kecil dan juga menjalankan dosa-dosa besar. Yang terjadi, suaminya ini pengen menjelekkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sehingga dicoba istrinya, dikasih duit yang lumayan banyak, dimasukin dalam satu kain yang dititipkan kepada istrinya. Wahai istriku, ini kain isinya duit, kamu yang simpen, sewaktu-waktu saya akan memintanya. Tetapi licik nih suaminya, ngeliat ditaruh di mana itu duit yang saya titipkan. Ternyata di dalam satu kendi, yang dimana kendinya itu dimasukkan dalam tanah. Sambil kebiasaan memasukkan duit itu ke dalam kendi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sewaktu-waktu suaminya menanyakan, mana duit yang saya titipkan wahai istriku? Padahal itu duit sama suaminya sudah diambil dan dimasukkan ke dalam sumur yang sumurnya jauh dari rumahnya, yang tidak mungkin istrinya itu tahu duit itu diambil dan dilempar ke sumur. Tapi dengan keramatnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim, ketika itu istrinya membuka lagi peti tersebut ataupun kendi tersebut dengan cara membaca Bismillahirrahmanirrahim, seketika barang atau uang tersebut ada di dalam kendi tersebut. Kaget suaminya, kok bisa seperti itu? Itu menandakan yang namanya malaikat Jibril tidak terima dengan perilaku seseorang yang tidak suka dengan wali-wali Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, zayyana as-samaa'a bil kawakibi wa zayyana al malaikata bi jibrila wa zayyana al jannata bil huri wal qusuri wa zayyana al anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah itu maha suci dan maha luhur, telah menghiasi langit dengan bintang-bintang, telah menghiasi yang namanya malaikat dengan malaikat Jibril, telah menghiasi para nabi dan rasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyam biyaumil jumu'ah, telah menghiasi yang namanya hari-hari dengan hari Jumat. Wa zayyanal layali bilailatul qadri, telah menghiasi yang namanya malam dengan malam Lailatul Qadar. Wa zayyanal syahur bi syahrir Ramadan, telah menghiasi sebuah bulan dengan bulan Ramadan. Wa zayyanal masajida bil Ka'bah wa zayyanal kutuba bil Qur'an, dan telah menghiasi yang namanya masjid dengan masjid Muharram atau masjid yang ada Ka'bahnya.
dan juga telah menghiasi kitab-kitab dengan kitab Al-Qur'an. Wa zayyanal Qur'ani bi bismillahirrahmanirrahim, dan telah menghiasi Al-Qur'an dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu minal abrari wa burri'a minal kufri wan nafaqi, maka namanya ditulis termasuk golongan orang-orang yang berbuat baik dan dia terbebas dari sifat kekufuran. Ngucapin bismillahirrahmanirrahim itu ditulis. Karena lafaz bismillah ini punya keyakinan bahwasanya kita itu meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang dimana kasih dan sayangnya Allah itu melebihi apapun tanpa terkecuali. Yang dimana ketika seorang hamba tergopoh-gopoh dengan dosanya yang sangat luar biasa banyak, tetapi Allah masih bisa mengampuni dosa-dosa tersebut. Dulu ada seorang sahabat pertama datang ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ditanya dengan pertanyaan yang sangat luar biasa, nggak bisa menjawabnya. Akhirnya bawa sahabat itu ke hadapan Nabi sambil nangis. Sayyidina Umar kaget. Nabi Sayyidina Umar Al-Faruq, panglima perang juga, yang ditakuti oleh setan dan jin, bisa nangis di hadapan Nabi. Kata Nabi, ada apa ya Umar? Saya membawa seorang pemuda yang saya tidak bisa menjawab pertanyaan, dan pemuda ini memiliki dosa yang sangat luar biasa. Dosa itu, akhirnya pemuda itu dipanggil oleh Nabi. Ceritakan dosa-dosamu. Pemuda itu baru dibilang sama Nabi seperti itu langsung nangis, senangis-nangisnya. Apakah Allah akan mengampuni saya? Ditanya sama Nabi, dosamu memang sebesar apa? Sebesar langit dan bumi? Nangis lagi, lebih besar ya Nabi. Lebih besar mana dengan kursinya Allah? Lebih besar lagi ya Nabi. Lebih besar mana dari kuasanya Allah? Lebih besarnya lagi ya Nabi, lebih besar mana dosamu dibandingkan dengan Allah? Langsung terdiam pemuda itu. Maka ceritakanlah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Akhirnya pemuda ini menceritakan, wahai Nabi, saya ini pemuda yang punya kegiatannya gali kubur, yang dimana kuburan itu waktu itu ada seorang putri dari kalangan Ansor meninggal, masih muda, belum menikah, cantik sekali. Tetapi setelah dikubur, pemuda itu punya hasrat menggali kubur itu lagi, lalu mengambil kain kafannya. Dan karena kafannya diambil telanjang bulat, sehingga punya hasrat untuk mensetubuhinya. Seketika langsung disetubuhi. Tapi apa? Nabi kaget, wah dosanya sangat luar biasa sekali. Sehingga Nabi sempat bilang, dosamu tidak diampuni. Seketika Allah menegur Nabi. Setelah pemuda itu nangis, tahu Nabi bilang seperti itu, 40 hari 40 malam pemuda itu berdoa kepada Allah dan meminta taubatnya kepada Allah dan selalu beristighfar kepada Allah. Tapi apa? Allah menjawab bahwa dosa-dosanya telah diampuni. Seketika ketika informasi itu disampaikan sama pemuda, setelah 40 hari 40 malam dia uzlah dan bertobat kepada Allah, langsung seketika pemuda itu meninggal. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
idza kuntum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa innan nasa idza gtabukum yamna'uhum al-malikul 'anil dalik. Apabila kamu semua berdiri dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan dilanjutkan sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, maka sesungguhnya manusia mereka menggunjing kepada kamu semua, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencegah mereka dari hal-hal gunjingan tersebut. Bacaan bismillahirrahmanirrahim juga bisa membuat perisai diri kita dari omongan, cibiran dan guncingan orang-orang lain. Hati-hati, bahasa gunjing di sini kadang lembut sekali, dosa yang sangat lembut sekali, tanpa terasa kita membicarakan orang lain, tanpa terasa kita ternyata ngomongin orang lain, yang kita merasa diri kita ahlul ibadah, yang kita merasa diri kita seorang alim agama, tetapi kalau kita memiliki kebiasaan seperti itu, kita termasuk kategori yang namanya alimul mutahannak wa jahidul mutanassak. Kata Imam Zarnuzi itu, bukan saya yang mengatakan. Imam Zarnuzi mengarang kitab yang namanya Ta'lim Muta'alim, yang dijadikan sebagai pegangan kitabnya para santri-santri di kalangan pondok pesantren. Wa fitnatul kabir li akhir zaman, nanti di akhir zaman ada yang namanya fitnah yang sangat besar. Apa fitnahnya? Alimul mutahannak wa jahilul mutanassak. Seorang alim ilmu agama tetapi tidak bisa dijadikan contoh untuk para umat Sayyidina Muhammad untuk menjalani yang namanya ilmu agama. Merusak, ngerti bahwasanya itu haram tetap dijalani, ngerti yang namanya perbuatan seperti itu tidak baik tetap dijalani. Tapi ada yang lebih parah lagi, jahilul mutanassak, seorang yang bodoh yang merusak lagi. Dia tidak ngerti ilmu agama tapi merasa dirinya paham ilmu agama, sehingga bimbing umat, memberikan fatwa yang salah, memberikan fatwa yang tidak benar, sehingga umatnya itu melenceng dari ajaran Sayyidina Muhammad. Itu dosa yang sangat luar biasa. Makanya dengan cara kita mengikut pengajian majelis ilmu ini, itu bisa mengikis sedikit kebodohan kita, mengikis hati kesombongan kita, mengikis yang lain-lainnya, sehingga Allah gampang memasukkan nurnya, cahayanya ke dalam hati kita, dan Allah juga gampang memberikan hidayah-hidayah di dalam hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum, ketika kamu semua duduk majlisan dalam satu majlis, faqulu, lalu kalian semua bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, fa inna man fa'ala dzalika wa kallallahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibati hatta la yugtabukum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat kepadanya, ya, memasrahkan malaikat kepadanya yang mencegah mereka dari orang-orang ghibah, dan sehingga mereka tidak menggunjing kepada kita semua, dan kita termasuk kategori orang yang terbebas dari ghibah. Ya Allah, mari kita biasakan membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kita awali setiap perbuatan kita dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Lisan kita ini tidak gampang yang namanya ngomongin orang.
Lalu ada pertanyaan misalkan, apakah yang diawali ketika salam dulu ataukah membaca bismillahirrahmanirrahim, ataukah membaca bismillahirrahmanirrahim dulu ataukah membaca salam? Semuanya memiliki dalil-dalil yang kuat. Tergantung kita mengikut fatwa yang mana. Ada yang namanya mengikuti dalil as-salam qablal kalam, membaca salam sebelumnya kalam ataupun ucapan. Itu ada, itu dari Sunan Ahmad, dari Tirmidinya juga ada. Ada juga yang namanya ketika kita mengawali sesuatu perbuatan maka diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu juga sahih. Sehingga semuanya punya dalil masing-masing, dan kita tidak perlu menggunjing dan menyalahkan orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut, karena semua juga dilakukan oleh para ulama. Beberapa ulama di kita juga melakukan ketika sebelum ceramah ataupun sebelum pengajian, ada yang mengawali sebelum assalamualaikum warahmatullah membaca bismillahirrahmanirrahim dulu baru salam. Ada juga setelah salam baru membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu semua punya dalil-dalil yang bisa dijadikan sebagai rujukan, yang dimana dalil-dalil tersebut bisa dijadikan sebagai pegangan, dan kita sebagai umat, sebagai orang awam tidak perlu menyalahkan dan tidak perlu menggunjing dari setiap fatwa-fatwa yang ada, kecuali fatwa-fatwa yang menyesatkan. Kalau bisa kita tidak perlu mengikuti fatwa-fatwa tersebut. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini selalu diberikan istiqomah hatinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mudah-mudahan kita selalu dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya, dan kita juga bisa dibantu oleh Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pembacaan dari kitab saya ini tidak baik atau salah, itu pure kebodohan saya, bukan dikarenakan guru-guru saya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwafiq illa wa'mit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.